Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari MIUI Pro MIUI 12 ya. Dan ini buat animasinya, dan buat kalian yang pengen cobain buat animasi dari ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke, ini dia home screen-nya, dan saya sudah install beberapa aplikasi ya, dan saya juga install game PUBG Mobile. Tapi pemakaian saya di sini nggak buat ngegame ya. Pemakaian saya buat sosial media doang, dan di sini juga sudah include kamera 2 API untuk di ROM MIUI Pro ini guys. Dan di ROM ini sudah enak sih menurut saya, cuma kalau cari yang stabil kayaknya nggak ya di MIUI 12. Apalagi ini ROM portingan dari Android 10 dari Note 7 ya. Dan di ROM ini lumayan enak sih, walaupun nggak stabil-stabil amat ya. Samalah dengan Magic X, kadang suka buat home-nya itu buat ke tengah ini agak susah ya, kadang pas di dalam aplikasi kadang nggak mau, dan kadang suka force close sendiri buat aplikasi-aplikasi kayak Gcam dan yang lain-lainnya. Nggak semua aplikasi sih, tapi kadang doang guys. Jadi buat mau stabil ya mending tunggu updateannya lagi ya, sama kayak Magic X juga. Dan kayak gini dari CPU Z-nya guys. CPU Z-nya sih standar aja di sini, sama kayak MIUI yang lainnya 1,8 GHz, dan GPU-nya 512 lumayan ya. Jadi kayak gini buat settingan dari CPU-nya. Dan ini di kernel extended ya untuk bawaan. Dan di ROM ini sudah bawaannya ada Magis ya, sudah bawaan ROM-nya di root, dan saya juga sudah pakai titanium backup sih sebenarnya, dan masih kosongan buat modul Magisnya. Di sini saya belum pakai apa-apa, dan di sini review penggunaan buat sehari-hari doang tanpa ganti kernel, tanpa pakai modul apapun guys. Ini jadi bawaannya doang ya. Dan dari aplikasi cuma ada screen recorder doang ya, untuk perekam suaranya nggak ada guys. Jadi screen recordernya kayak gini, dan bisa 60 fps ya untuk bawaan. Ini bawaannya tanpa pakai modul, dan sumber suaranya kayak gini ya, sudah lumayan settingannya guys. Kayak gitu ya untuk settingannya. Dan yang lainnya nggak ada perekam suara ya, cuma ada perekam layar, dan cuma itu doang dari aplikasi bawaannya guys, nggak ada lagi. Dan kita lihat setelan. Oke, dan kita lihat di kamera guys. Di kamera sudah lumayan enak ya, walaupun kayak gini ya, sudah enak. Mirip-mirip dengan kamera di Magic sih sebenarnya. Kayak gini ya, kamera dari portingan ROM. Dan ini sudah enak, nggak terlalu beda jauh dengan Gcam yang saya cobain ya. Cuma nantilah kita lihat di review yang lain untuk fullnya untuk Gcam. Dan kita lihat dari setelan guys tentang ponsel, dan kita lihat ini dia versinya MIUI Pro 5.4 ya, 14. Dan kita lihat di all spec, dan ini dari CPU-nya 2,0 sih sebenarnya. Dan kita lihat di sini kernelnya extended guys. Tapi kalau menurut saya, kalau kernel extended sih kalau buat PUBG Mobile bisa HD ya grafisnya. Cuma saya belum cobain buat game sama sekali di pemakaian saya. Ini full social media doang. Dan mungkin nanti di akhir video kita tes buat ngegame ya untuk di ROM MIUI Pro ini guys. Dan kita lihat fitur-fiturnya. Kita mulai dari SIM card dulu ya. Di sini ada dual 4G, cuma saya nggak aktifin. Dan di jaringan kartunya juga banyak nih guys. Ini kayak gini, ada 4G only, dan masih banyak lagi ya, kayak gitu. Dan sudah enak ya. Dari Bluetooth ini masih bisa normal, bisa aktif ya. Dan kita coba kayak di hotspot juga normal guys, dan baterai sisa 17% ya. Sekalian kita coba buat game nanti. Dan settingan dari lock screen kayak gini ya. Jadi kayak gitu, masih sih pada umumnya. Dan di display ini kayak gini guys, ini dark mode-nya sudah hampir full untuk set di aplikasi ya, bisa untuk dark mode. Dan disable font Mi Line Pro, dan sistemnya cuma satu ya untuk fontnya. Dan ada list animasi kayak gitu, dan kayak gini ya.
Dan dari status bar juga banyak di settingannya guys, kayak gini. Status bar icon jadi kayak gini ya. Kalian bisa pilih kalau mau nggak munculin icon di status bar ya. Dan settingannya kayak gini guys. Bisa slow temperatur, cuma saya biarin aja. Bisa dibolak-balik ini tempat buat tarik status bar ini guys. Jadi kayak gitu ya. Dan kayak gini. Kayak gitu ya dari step. Dan kita lihat yang lain dari notifikasi. Kalau notifikasi sama aja sih kelihatannya, nggak ada bedanya. Dan kita lihat di home screen guys, di home screen kayak gini settingannya. Jadi kayak gitu. Dan di tema, ini temanya banyak banget ya untuk bawaannya nih guys. Jadi kalian bisa pilih sesuai selera aja sih, saya pakai standar doang tapi. Dan di password and security saya sudah cobain buat face unlocknya juga normal ya. Dan di face unlocknya bisa tambah lebih dari satu wajah ya, jadi bisalah pakai wajah yang lain juga buat face unlock, cuma ya kayak gitu guys. Dan untuk di fingerprint juga enak ya, sudah responnya cepat sih sebenarnya untuk di fingerprint ini. Enak, nggak delay, cepat banget responnya, sudah oke nih guys untuk di fingerprint. Dan kita lihat langsung di penggunaan baterai guys, kayak gini settingan dari penggunaan baterai ya. Dan kita lihat di sini 17% ya, dan kita lihat penggunaannya apa aja. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Oke, ternyata dapat waktu layar 5 jam dan standby 8 jam sampai 9 jam ya. Jadi menurut saya ini sudah lumayan ya. Kalau dibilang hemat banget sih sebenarnya enggak hemat banget kalau begini guys. Cuma saya nggak tahu ngebug atau enggak ini dari grafisnya, cuma kok padahal penggunaan sosial media doang, cuma ya sudah. Tapi begini adanya guys, yang nggak tahu ngebug atau enggak. Saya cuma liatin apa adanya doang. Dan di sini dapat shotnya 5 jam 34 menit ya untuk penggunaan layarnya nih guys. Dan ini sama sekali nggak ngegame ya. Jadi kayak gitu untuk penggunaan baterainya. Dan kita lihat di fitur spesial di sini ada floating window ya guys. Jadi kayak gitu. Ada game turbo juga buat main game, sudah enak ya, sudah ada game turbo. Dan kita lihat yang lainnya di sini kekurangannya nggak ada bahasa Indonesia, cuma ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada. Dan untuk settingan di full screen kayak gini ya, sama aja sih sebenarnya. Dan settingan yang lainnya sama aja juga guys, nggak terlalu beda jauh. Oke guys, jadi kita baru aja login untuk di game PUBG Mobile ya. Dan kita lihat dari settingan grafis, dan ini sudah HD ya, karena memang pakai kernel dari extended. Dan extended lumayan enak sih buat sehari-hari, buat ngegame juga sudah enak, lumayan ya, walau bukan nggak enak guys. Dan kita lihat dari audio, dan audio sudah ultra ya, karena memang saya pakai settingan triknya. Dan kita cobain satu match ya, kita pas, tapi sudah enak sih sebenarnya untuk ngegame di sini. Oke guys, jadi kita baru coba, kita tes satu match dan kita lihat nanti berapa sisa baterai ya. Dan ini lumayan smooth sih untuk saya cobain ya. Lumayan licin, cuma kalau mau licin banget kayaknya ganti kernel lagi ya. Dan sekalian buat ngakalin fast chargingnya yang masih ngebug, karena masih casnya lama banget, mungkin sekalian ganti kernel ya buat ngakalin. Oke guys, jadi agak sedikit ngeframe dikit ya untuk di pengguna.
guys, jadi baterainya sisa 12% ya. Dan tadi awalnya sisa 17% di awal, dan kita lihat berapa dapat shot untuk gamenya. Jadi di sini dapat penggunaan layar 14 menit buat di PUBG Mobile ya. Jadi sekitar 15 menit berkurang 5% untuk di grafis HD PUBG Mobile guys. Dan walaupun masih sedikit ngeframe dikit ya, lowbat soalnya baterai guys. Oke. Jadi sekian kayak gitu buat review singkat untuk penggunaan ROM MIUI 12 MIUI Pro ini. Buat kalian yang pengen cobain, lumayan ya, buat ngegame bisa, sosial media juga bisa. Oke, buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe guys.